Karena selama ini saya dapat uang dari TikTok, dari anak-anak Tuhan yang berbagi berkat sama saya, itu saya berikan sumbangan. Itu kakak saya jadi saksi. Kalau kakak saya dari bawah naik, dia lihat dengan nyata sendiri. Dan saya ada di gereja ini, anak-anak Tuhan kasih uang, saya kasih masuk. Di gereja ini, di gereja ini. Itu saya bilang itu dari Solat BM2 dan dari Pak Bobom punya pelayanan. Nah sekarang mereka sudah dengar. Mereka sudah dengar. Waktu dulu di tempat Pak Bom itu ada kebakaran itu kan, tetangganya itu juga. Kita saling kumpul-kumpul, saling bantu. Nah itu Pak orang Bom Islam. Kan belikan apa ya? Kompor, kuali, kasur, tikar, semua lengkap dia. Nah itu dia teman-teman. Masak gitu ya kan, banyak kali itu. Banyak, itu sekitar 50 juta lebih loh bantuan dari teman-teman. Kita kumpul tuh rame-rame. Nah sekarang ini yang selama saya kumpul, jujur ya, mereka yang mencari bantuan, jadi kita kena getahnya gitu loh. Jadi kita dibuat sasaran gitu. Karena apa ya? Ya memang pengajarannya mereka itu lari kemana aja nggak tahu lagu ya kan. Nah, tapi yang penting itu Pak Bom pengajaran aja, penginjilan di TikTok atau di YouTube gitu ya, supaya anak-anak Tuhan yang ini kuat gitu. Karena mereka itu udah nggak sehat lagi, bukannya penginjilan apa. Jadi maksud saya begini kakakku. Begini kakak, maksudnya begini. Saya begini ya. Saya itu is okay. Justru saya punya gereja itu kalau kalian datang, Pak Bom, kami datang mendengarkan Pak Bom khotbah, sekalian kami bawa persembahan kasih. Toh, kami kumpul dari teman-teman, donatur dari Belanda, dari Eropa, dari mana itu Jerman, terus dari orang-orang yang ini kami mengucapkan kami. Ya kan bikin live kan? Kami berikan sumbangan. Nah itu kan bagus. Tapi yang masalahnya dulu kumpul dulu, nanti kalian kebagian ya, kalian kebagian kecil-kecil empret. Kiranya orang bodoh kali ya kan. Kalian tanya saya di gereja mana, saya open saja. Kalau Pak Bom itu udah jelas, cukup. Pak Bom itu di beberapa gereja. Pak Bom di gereja GKI, GKAI, GPDI, dan GBI. Itu berapa gereja itu? Berapa gereja? Itu gereja saya. 4. Nah, tapi ada di kampung juga gereja GBI dan GPDI. Saya di situ sama GKI di kampung. Jadi beberapa, bukan satu gereja. Ada di 7 gereja yang saya layani. Gini loh Pak Bambang, Yuli itu seenaknya. Gini loh, Yuli itu seenaknya aja ngomong. Itu si Jody, jangan sebut namanya Bu. Iya. Bu, jangan sebut namanya Bu. Kenapa? Kalau Ibu sebut namanya, saya kebayang bibirnya yang lebar Bu. Aduh, biarin. Iya, dia nyebut-nyebut nama saya seenaknya dia sendiri. Ku sebut juga dia marah-marah. Apa maunya dia kan gitu kan? Jangan sembarangan kau sebut-sebut nama orang kan gitu kan? Gini Bu, kan saya sering mengajarkan Fathul Izar. Ya, saya ngajarin Fathul Izar itu kitabnya orang Islam kan. Nah, kalau di Fathul Izar ya Bu, kalau mulutnya lebar gitu, nanti bisa dikelihatan ciri-ciri anunya kayak gimana gitu loh Bu. Jadi Pak Irken bilang pakai itu aja, pakai apa? Pakai daun pepaya biar supaya dagingnya lembut, dimasak pakai daun pepaya. Iya, kalau dia mau minta bantuan sama orang-orang lain gitu, jangan nyangkut nama orang. Selesaikan dirimu. Apakah orang ini percaya atau tidak sama dirimu? Gitu. Saya aja tenang-tenang ada di TikTok tadi seharian. Bu tahu nggak di sini gereja GKI itu banyak.
Gereja GKAI banyak. Gereja GBI banyak. Gereja GPDI banyak. Kita percaya Pak Bom Bom, nggak usah deklarasi. Dari Iya, Iya, nggak tapi- perlu Pak Bom Bom. Sabar dulu. Pak Bom Bom, nggak perlu. Bentar Pak Bom Tapi Bom. saya udah mau bicara nih, betul Pak saya Bom bicara Bom, nih. bentar. Hah? Oh, Pak iya, Bom Bom tidak perlu membuktikan apa-apa, biar mereka buktikan sendiri, gitu loh. Nggak perlu Pak Bom Bom buktikan aku di sini, aku nggak perlu, ya. Karena kan mereka juga nuduh saya nggak ngapa-ngapain kan. Bisa apa sih si DB itu bisa apa? Biar mereka cari tahu sendiri siapa saya. Itu aja. Saya nggak perlu mendeklarasikan siapa saya, dan Pak Bom Bom juga tidak perlu mendeklarasikan siapa Pak Bom Bom. Itu. Iya, dia ku kasih omongan dikit aja kayak ular dikasih air panas tahu. Oh, si Jody. Oh, yo. Belum kau ketemu aku. Nanti kalau datang ke tempat Pak Bom Bom, kan ada laut di sana itu. Bu Jody di mana sih? Baptis dia 2 kali Pak Bom Bom. Tempatnya Pak Ibu Bom Jody Bom di mana itu. sih? Saya di Swedia. Aja ke Di laut. Swedia. Oke. Kalau ke sini nggak pulang mereka gitu aja. Ku lempar ke laut kalian. Capek saya, nggak boleh gitu, nggak boleh sebut-sebut nama orang sembarangan gitu kan. Ntar kakakku yang brimob kah, tahu, dicakop kah, kasih kamu Yul, alamatmu, mana? Ngawur aja kak itu. Entar ya, kalau kejadian seperti anak Batak, siapa yang mau bantu kamu? Hah? Kasih itu alamatmu itu. Ku tantang kalian. Ayo, yang di Indonesia, kasih alamatnya semua itu. Biar dibersihkan sama kakakku kan. Ayo bantu TikTok ini. Dia mau beli itu tuh, kasihan 373.000. Gak pernah menyalahi apa-apa ya. Saya datang ke temannya Pak Bom Bom baik-baik, nggak ada ngomongi kalian, ya kan? Si Jody. Nanti kalau disentil sedikit kayak ular dikasih air panas kamu. Besok ngomongin saya lagi ya. Kalau kamu Jody. perempuan, kasih saya address kamu ya. Kalau nggak kamu nanti kerendam seperti anak Batak, jangan bilang aku kamu. Macem-macem aja kalian ini. Tolong. Jangan Bu, nggak usah lah. Bu Jody. Nggak usah dendam Bu, biarin aja. Bu Jody, nanti mereka framing lagi. Bu Jody, saya hari Rabu mau ke Mansel. Mangsel? Mana? Mansel jauh, dari sini 215 kilo, berarti pulang pergi sekitar 400 kilo. Saya cek-cek tapi pesawat belum landing. Nanti botak Tron marah lagi. Tadi dengar cerita nggak ada Bu Jody? Teman-teman di itu, di apa namanya, di itu mereka ngomong-ngomong, itu bom minta ini. Sudah dengar gak? Ibu Jody dengar gak Bu Jody? Tadi. Saya nggak dengar. Tadi pagi dia nantang Pak Bom Lucu Bom ya. gitu aja. Saya nggak dengar, nggak mau dengar saya Pak Bom Giliran Pak Bom. Bom Bom yang minta, mereka berisik. Tapi giliran si Mr. Blankon yang minta-minta, kenapa mereka nggak berisik? Karena mereka berlagak seperti Malvia ya kan. Kok main Malvia sama aku atau gimana? Hah? Mau yang mana? Yang Turki Ya, kah? Pak Bom Bom minta-minta beli ini, aku mau ke sana, mau ke sini untuk pelayanan. Tapi giliran Mr. Blankon yang minta-minta beliin furniture, minta buat beli rumah. Kenapa mereka nggak berisik? Kan minta-minta juga. Ya. Betul. Jangan namaku dibawa-bawa. Nanti kakakku ini Apa habis kau.
Apa sekalian saya bikin tulis nomor rekening sudah? Saya butuh gereja butuh Iya. pembangunan ini. Kalau mau, kalau Iya, saya kasih kasih aja gereja, nomor rekening. mau saya kasih nomor rekening gereja mau? Ada mau sumbang nggak? Ayo, saya kasih nomor rekening gereja. Jadi bukan satu, saya ini kan di beberapa gereja. Sampai ngantuk. Kami di sini butuh bantuan. Iya, saya ketawa ya kan. Aduh, parah. Begini bu. Aduh, kok kabur sih mata saya? Ah, gimana sih ini? Apa kamu Kok ketawa? kenapa ketawa sendiri? Hah? Ketawa Pak TikTok. Kenapa Pak TikTok ketawa sendiri? Udah dapat uang lagi, ketawa lagi. Kerjamu minta aja. Gak apa-apa dia orang baik. Itu sama Bu Jody, ada ibu-ibu yang di Belanda juga begitu. Saya tahu siapa dia. Ngomongnya besar, tinggi, dibilanginnya ibu terhormat. Dia dulu pernah ilegal di Amsterdam, di Belanda. Macem-macem aja kerjanya. Kok sebut-sebut namanya ini? Kasih adresmu semua itu. Kurendam kalian seperti anak Batak. Tahu rasa kalian ya kan? Pilot Ingat waktu kejadian anak Batak, siapa yang menolong? Gak ada kan? Besoknya baru rame, minta donasi sana sini. Aku Ingat, belum minta kalian donasi kalau ya. kena sama ini polisi ya, kalian gak akan lepas. Aku belum minta donasi ya. Gak usah lah Bu Dewi, Aku mau minta donasi dong. paling-paling kasih 50.000, Buat beli susu. 100.000. Aku mau beli Belum susu. tadi ada Rene tuh. Masih ada nggak dia? Dia bilang, tadi ada kakaknya Pak Bom Bom ya kan? Dia bilang gini, itu si Jody ada di tempat Bom Bom. Aku ketawa, memangnya kenapa? Aduh, Oh, kita dibilang tikus-tikusnya bom-bom, Bu Jody. nah aja kita ini tigernya. Kalau kalian header-headernya, kita tigernya sekalian dah. Biar Karena rame-rame ya. katanya suaraku tuh kayak suara tikus gitu. Siapa bilang? Oh, itu si bibir doer. Nah, dia bibir doer itu suara besar karena dia perokok berat kan. Makanya suaranya besar. Kalau perokok kan suaranya besar, berat. Saya bukan perokok loh ya. Nah, itu bedanya. Saya itu kalau bicara begini Bu, kenapa yang lain minta dana besar, mereka tidak ribut. Giliran saya bilang, mari bantu saya pelayanan di gereja, mereka udah ribut. Kan tadi saya udah bilang, kalau Pak Bom Bom yang minta-minta mereka berisik. Tapi giliran Mr. Blankon yang minta-minta, mereka, ayo kita bantu ya, gitu kan. Apalagi kalau saya kasih tunjuk pembangunan gereja pakai struktur begini, mungkin lebih parah mereka nggak mau bantu kali ya. Padahal itu Ibu Pendeta sudah kemarin bilang, belum pendeta yang lain bicara. Nanti ya, saya kasih live kalau ada pendeta satu lagi orang Manado ya. Bagaimana Pak Bobong pelayanan di gereja situ. Di gereja GBI. Pak, nggak usah lah menunjukkan. Nggak perlu, Pak. Cuma begini teman-teman ya, di dalam Kalau firman gini, Tuhan kalau katakan Bapak dalam bicara, Ini kalau Bapak bicara, Eh, iya, kalau Bapak bicara begitu, Bapak tuh nggak perlu menunjukkan kredibilitas Pak Bambang, nggak perlu. Iya. Biar aja mereka, kalau mereka mau membuktikan, mereka buktikan sendiri. Pak Bambang nggak usah susah-susah membuktikan. Iya, nanti bisa jadi apa ya, kepikiran gitu. Iya, kalau mereka yang menuduh, mereka harus bisa buktikan. Tapi saya Itu aja, kasihan. Pak.
begini apa Ibu Budi, saya kasihannya begini sama Ibu Eko, karena mereka ini sudah terlanjur mengatakan saya korupsi uang dari di gereja ini. Sekarang jemaat ini Pak Bom kan biarin aja, biar mereka yang tahu. buktikan. Biar Bukan, mereka yang bukan, buktikan bukan, kalau Pak Bom yang bukan itu korupsi. Bu, bukan itu. Saya takutnya di sini kan ono kan wong kene iki lho. Lawang iki kan wong kene kan ono anu adat istiadat lho. Nah aku ini kan dipercayakan aku bantu sama mereka. Wong ini tahu bilang Pak Bom ini wong korupsi. Nah nanti mereka marah. Loh Pak Bom ini yang nuduh korupsi sopo. Nah jelas mereka bela Pak Bom. Loh, nanti kalau dicaco apa meneh yo? Urusan mereka. Siapa Pak Pak Bom Bom? Bom. Ya karena mereka sekarang ini lagi menunggu orang-orang yang, karena mereka kan pada waktu itu kan sementara saya khotbah terus saya sampaikan mereka sudah mendengarkan itu. Ini loh Pak Bom, kan orang-orang ngasih sama Pak Bom, ya kan? Nah, itu terserah kalau sudah masuk rekeningnya Pak Bom itu terserah Pak Bom mau Bukan dibagi itu sama Bu, teman, bukan itu, atau dikasih bukan itu sama maksudnya, gereja, Bu Budi. kan gitu. Bukan Nggak itu Bu boleh, Budi. kita sudah mengasih ditanyakan kan gitu, nggak boleh itu. Apalagi yang mengasih orang Kristen itu nggak boleh. Ya udahlah, uang kalau sudah dikasihkan itu anggap aja sudah hilang. Ya, itu puji Tuhan Pak Bombong mau bantu ke gereja-gereja itu puji Tuhan. Jadi uang kita itu masuk di gereja gitu. Itu luar biasa kalau menurut saya ya. Takutnya nanti kalau dia datang, begini Bu Jody, takutnya nanti kalau orang-orang si A, si B, C datang, langsung mereka bilang, oh Anda ya, yang bilang Pastor Bom ini korupsi uang ya, yang kami pakai di gerejanya. Pak! Itu kira aku. Ya Karena enggak di lah sini- Pak Bombong. Enggak, karena di sini orangnya Panah lain. ya, udah dipanah ya. Ya, tapi Pak Bombong bisa ini ya sudah lah. Iya, Sekarang maksudnya gini, Pak adat Bombong, istiadat yang bukan ngasih di itu melakukan. minta kembali atau tidak? Enggak, Kalau enggak minta bukan. kembali. Bu Jody ya salah sudah. paham lagi. Oh nanti kita dibori aja. Bukan itu. Oke. Maksudnya nanti dituntut secara adat istiadat karena saya kan sudah dituduh yang Bukan, mereka kalau panas. dituntut istiadat itu karena mulut mereka sendiri yang bikin begitu. Ini aku Begini, Bu. kasih tahu kakak Begini, saya. Bu. Kamu incar ini. Aku ini udah capek ya. Tiap hari namaku dibawa-bawa. Kok pikir aku ini dari keluarga gimana gitu? Seperti kamu gitu kan? Yang ayang. Ah. Sorry. Aku lagi ngomong sama Yayangku si kecil. Kalian ini apa itu dibersihin sekalian kan gitu. Jangan ngawur-ngawur asal menunjuk nama orang. Saya kasih tahu. Ya kan? Saya nggak marah. Cuma jangan pernah kalau saya nggak bicara apa-apa, kamu enak aja pasang nama Jodi ke sana ke sini. Siapa kamu? Kamu yang stres mencari uang, kok nama orang dibawa-bawa kan gitu. Makanya hidup itu ya apa adanya, nggak usah terlalu mau mewah-mewah lah, nyewa rumah lah begini. Akhirnya kamu sendiri kebelenggung, tahu? Katanya, aku lagi penginjilan digoda sama Jodi. Makanya mulutmu itu. Jangan macem-macem gak sama aku. Ya kan? Agak aneh orang itu. Firman Tuhan sana, ini apa itu, sampaikan. Nggak ada. Pagi-pagi udah pap. Amit-amit lah. Iya, yang penonton banyak di malam hari ini. Sebentar malam tadi Pak Bobong sudah menjelaskan tentang rapture dan Pak Bobong masuk di kasih apa itu kasih pilia ya. Di situ tadi storge, agape, eros. Terus Pak Bobong nanti besok sebentar malam. Bisa begitu Pak. Ada nanti pemahamannya Marsion lah, pemahamannya
di Wanes lah. Kayaknya Bu Jody, Campur. kayaknya Bu Jody lagi netensi. Sabar Bu, sabar. Bu Jody, saya juga sama. Tadi siang saya banyak dikasih tahu gitu. Ya lagi digoreng keset ini. Saya beruntung. Itu bukan penginjilan, Pak Kis. Mereka itu bukan penginjilan, pemerasan yang menggunakan nama orang. Kalian yang mau merampok orang, nama kita dibawa-bawa gitu. Iya, cuman saya nggak ngedenger, saya nggak ngeliat. Jadi percuma mereka ngomong ditunjukkannya ke saya nggak ngedenger, saya nggak ngeliat. Iya, Gitu. saya aja Jadi nggak rugi, dengar. gitu. Aku punya teman baik-baik itu di TikTok. Tadi aku lagi live gitu. Bunda diomongin sama orangnya biarin. Makasih Pak Argumentasi, terus berkati stikernya. Tetap terus Pak Bomom sampaikan. Teman-teman, informasi sebentar malam. Pak Bomom akan membawa tentang eskatologi ya, 7 malapetaka, dan nanti kita kalau ini kita lanjut terus ya. Kayak tadi Pak Bomom mengajar Lihat di sekitar tempat Pak Bombom, pengajaran yang murni Alkitabiah. Bukan nyasar ke sana, ke sini, ke Wanes, ke CO, ke Marsion. Lama-lama Bu orang Jody. Kristen ini pada bingung tahu. Ya, Bu Jody, Ya, di mereka itu kan nggak penginjilan, cuma bukan pencitraan penginjilan, aja. perampokan Nggak mereka ada. itu, Mereka pemerasan. nggak ada kan, pendetanya mereka siapa sih? Nggak ada kan mereka. Nggak ada. Saya nggak pernah itu. Setiap kali dikirimin kalau ngeliat nggak ada pernah ada pendeta, nggak pernah. Pendetanya si Reda, anjingnya si Kudus. Tapi dia jujur Pendeta loh, Reda. Tapi dia jujur loh, jujur banget dia bilang saya ini ketua herder, jujur banget dia. Kalau Ya dia mengaku goblok. dia itu, Itulah dia nanti bisa dia kena. enggak, masalahnya dia mengaku kalau dia itu jing-jing gitu, tahu nggak? Dia Ya. mengaku, dia ngaku gue ini jing-jing gitu, tahu nggak? Makanya pengikut gue juga banyaknya jing-jing gitu. Iya. Dia ngaku loh. Ya tadinya kan kita sabar-sabar saja ya kan. Saya pikir gini loh. Tapi kenapa kalau saya bilang itu anjing-anjingnya itu kenapa dia marah ya? Itu Nah, aneh dia. kan? Padahal dia ngaku, dia kan ngaku. Padahal mereka yang ngaku dia itu anjing. Iya. Itu dia. Tapi ketika gue bilang aduh nanti gua diserang lagi. Nanti gua diserang lagi. Apa besok sama Nanti gua diserang lagi. Iya kan? Tiap hari juga Nggak diserang bisa Pak satu Bombom. hari aja diam gitu, nggak usah nyangkut-nyangkut nama orang ya kan. Lakukan penginjilanmu. kalau diam kan nggak ada koin. ngomong depan Bu, kuku kalau nggak diam, sekalian. kalau diem nggak ada koin. Kan mereka juga Iya. pencari koin juga. Memalukan loh. Memalukan sama sekali. Alkitab nggak mengerti ya kan? Nyasar ke sana, nyasar ke sini ya kan? Yang diomongin orang. Udah gitu, ayo guys, tap guys, pasang koin, minta koin. Kalian yang pengemis, tahu? Bukan kita. Bukannya dia orang kaya, Bu Jody. Mana ada yang kaya apa? Kayak kerah ya. Guguk. Sekalian dah rame-rame ya kan. Saya orang Madura, deremar ya. Ntar Bahaya kalau orang Madura nih. Tapi benar loh waktu mereka dia bilang saya ini ketua her, dalam hatinya dia ngaku. Deremacong, dok buru. Nah lo. Sekalian dah ya kan. Aku ngeri yang apa itu mendengarkan itu ngeri. Itu si Jody dikit-dikit Jody tak tapuk kalian ya. Kalau iya benar itu. Kalau aku jadi malaikat ku tapuk mulutmu. Ingat ya, yang tinggal di Indonesia jangan. Ini undang-undang di Indonesia tidak boleh ada kata-kata BA, boba, nggak boleh ya. Ya Jangan boleh. ya, hati-hati ya. Ya aku laporin ke Pak Prabowo ya. Pak Prabowo iku lho rakyatmu iku kurang gena kabeh. Ya. Tegepi ono. Wong-wong sing tukang nyebarno jenenge. Salve semuanya, selamat tahun baru. Salve. Kok salve. Ada anak-anak Tuhan dari Katolik salve. Iya kan kasihan ya kan memfitnah enak aja. Oh.
Itu namanya pakis dibawa-bawa itu. Biarin aja Pak Kris. Katanya Pak Keset itu si Keset. Lama-lama kita serahkan di tangannya iblis semua dia. Oh, udah kita serahkan. Beritanya dari Lisa. Saya tahu Lisa siapa kan. Dulunya dia mau ngomong apa-apa, dia kartunya di tangan saya siapa dia itu kan. Ibunya meninggal aja nangisnya ke saya mau pinjam duit sebelum dikasih sama lakinya. Mau ngomong apa lagi gitu kan. Mau nipu ke saya, mau minta tolong dari rekening saya 4.000 euro. Bilangnya uang arisan. Ya, saya bukan si Didu atau si Gepeng, ya kan, kirimin duit dulu duitnya baru saya kirim. Nggak dari saya dulu pertama kirim ke dia 4.000 euro. Aduh, Lis jahatnya mulut kamu. Pantes dulu dia sebelum dapat suami yang ini dia dicekek, digebugin gitu, kabur dari rumahnya digebugin kerjaan. Jadi itu si Lisa gitu, saya tahu dari mulutnya dia gitu. Sekarang mau ngomongin apa juga ya tuh Yesus Kristus man. Ya, Bu Lisa kau Halo kan Pak Bom pendoa. ini Dengar ya, Bu Lisa kan katanya kau pendoa. Nggak perlu lah ikut campur yang begini-begini ya. Kau urusilah doa-doamu itu. Justru kau harus doakan itu si Reda. Jangan sampai mulutnya terlalu besar begitu. Ya Bu Lisa ya. Hah? Pendoa dia, pendoa apa? Saya Makanya kan dia dengar ngakunya pendoa. dari omongannya dari si Lisa, Yesus saya bilang ini orang saya tahu gitu. Mau pinjam duit nanti dia punya duitnya berapa gitu 1 minggu saya dapat segini, nanti kalau saya ini saya bayar 100, nanti kalau ini saya bayar 50. Bilang aja meminta duit dari saya gitu, bayarnya nanti kalau saya ingat gitu kan. Licik gitu. Orangnya tuh pura-pura baik, hatinya ini ngomongnya di lembut tapi hatinya busuk itu orang. Makanya dia dulu dapat karma sama pacarnya atau suaminya yang sebelumnya ini bukan suami. Yang ini sekarang yang baru. Dulunya tuh dicekek, digebugin sampai berdarah-darah ya. Dia nggak bisa ngelapor karena dia ilegal dulu. Itu Lisa itu LD Holland of Egner sekarang itu dia itu busuk itu perempuan. Ya. Saya dia omongin itu bungkis itu sombong ngomongin restoran punya ini saya ada buktinya saya ngomong saya punya. Ya dia bilang saya beli mobil baru memang bukti saya ada mobil baru saya beli. Apalagi yang saya ini saya vakansi. Hari Rabu saya berangkat, hari Kamis minggu depan saya akan ada di Jepang. Gitu. Itu benar saya lakukan. Saya mau beli apartemen di Las Palmas, Gran Canary. Saya punya apartemen sekarang. Gitu. Apa yang kamu punya sekarang kerja, bikin sambal, paksa-paksain mau jual ke saya gitu kan. Dia bikin sambal, ya dia bikin sambal, bikin kerja di restoran, bikin masakan, bantu-bantu gitu di restoran gitu. Itu dia gitu. Nanti untuk catering dia suka kerja gitu. Itu dia itu aslinya begitu. Ya. Dulu anaknya juga kan nikah sama saya nggak usah bawa anaknya karena anaknya nggak ini cuma dia cerita juga tentang anaknya. Anaknya nggak terlibat. Yang terlibat itu si Lisa. Ya kan saya digoreng katanya si WA-nya saya itu pertama saya dapat nomor si PIN itu dari saya kirim ke si PIN gitu. Itu enggak, makanya itu dari surat laporannya saya ulangi lagi. Kalau mau laporan itu mesti ada Getting Bewijs ya. Runtutan perkara gitu. Saya ada fotonya pertama saya kirim ke si PIN gitu. Ini kan si PIN yang di-spell di YouTube itu WA saya ke si Lisa. Tiba-tiba ada di spin yang masalah drone itu WA saya ke si Lisa.
Itu bukan WA saya ke si Pin. Setelah itu beberapa hari kemudian saya dapat nomor telepon si Pin gitu. Maka itu kalau membuat Keting Beways-nya berita Katanya kau mencuri hal nomor telepon. Dari mana kau? iya, Sekarang gini, bagaimana Case bisa mencuri nomor telepon orang? nah itu goblok gitu. Nah, makanya Maka itu kurang bagaimana pintar. Case bisa mencuri nomor telepon orang kalau bukan ada yang share? Iya, itu dia nggak pikir. Hmm. Nggak ada angin, nggak ada apa. Aku mau memberantas penipu, padahal mereka yang penipu. Mereka yang penipu. Heran saya, mana yang penipu? Orang kasih donasi sama orang itu ya sudah gitu loh. Nggak usah kok bikin inilah itu, nggak ada bukti, nggak ada apa. Aku mau bertanggung jawab. Benar kalian mau bertanggung jawab. Kutunjukin ya. Nah, heran aku. Ngomong sembarangan lagi ya kan. Mulai besok kamu bawa-bawa namaku lagi kamu. Tapi Besok lusanya kamu kurendam kamu. tapi puji Tuhan Pak Bom Bom. Isi kalian dah. Sana. Kurendam Digodok. sana sama anak Batak sana. Ah, Santai Bu kalian Jodi, nih, santai Bu sekalian. Jodi, santai Bu Jodi. Aduh, Bu Jodi ini Saya semangat Main amat godok, sih. main godok saya puji aja. Tuhan Ya, sekali Bu hari Jodi. ini ya. Lari, nangis-nangis. Aku dikejar. Santai Bu Jodi, santai Bu. Nah, Slow Bu, slow. saya sudah santai. Saya katakan saya ini sudah bertobat. Saya nggak mau apa ngurusin orang-orang. Tapi nama saya sampai ditegur sama teman saya. Dibilang, Bunda, namanya itu diganti lah Bunda. Katanya, kenapa? Tiap kali saya ini apa itu scroll itu ada orang ngomongin Bunda. Sayang, Hai, saya bilang, ngomongin apa? Ya udahlah, saya bilang gitu. Nah, tadi itu mereka saling share ke saya. Wih, ini lagi nih anak. Kalau kamu ngomong bersih-bersih katanya korupsi. Kalau saya nggak bersih-bersih kamu ini. Sekalian dah. Kalau mau menunjukkan power, ayo power. Ku telepon kakakku hari ini. Kalian itu ngomong di media sosial ya. Hati-hati. Saya nggak pernah mungsuhi kalian. Saya nggak pernah ngomongin kalian. Jangan pernah ambil-ambil nama saya ya kan. Ini kenapa ini orang ini? Ini orang kenapa ini? Sampai kayak Bang Kes ya kasih besar kah? Kenapa bom ini benar memalukan ya kan? Gereja kalian itu melihat kalian itu kalian nggak malu mulut kalian gitu. Spesial ini Yuli nih. Organisasi besar. Oh yo. organisasi yang mana surat-suratnya? Saya ini dari gereja organi besar. Kok mau gerejanya memasukkan kamu sebagai organisasi? Nggak malu kah gerejamu? Botol sekali ngomong. Pakai otak kalau ngomong itu. Kalau punya otak kali.